Shalom istri-istri yang berbahagia di dalam kasih Yesus Kristus. Saya percaya istri-istri yang senantiasa mendoakan suaminya dan menyerahkan segala pergumulannya ke dalam tangan Tuhan, sesuatu pasti terjadi. Ada pemulihan, ada kedamaian, ada berkat yang melimpah, ada mujizat di atas pernikahanmu. Haleluya, amin. Saudariku, dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 28 dan 29 mengatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat." Amin. Saudariku, jika kamu selalu merasa dicintai oleh suamimu, bersyukurlah kepada Tuhan untuk hal itu dan berdoalah agar selalu demikian. Tetapi jika kamu sama seperti banyak istri yang lain yang mengeluhkan tidak merasa benar-benar dicintai oleh suami mereka, kamu dapat berdoa agar hal itu berubah. Sementara kamu tidak dapat membuat seseorang mengasihimu jika mereka tidak menginginkannya, kamu dapat berdoa untuk suamimu supaya melakukan kehendak Tuhan dan belajar bagaimana menunjukkan cintanya dengan cara yang bermakna kepadamu. Cinta adalah suatu bahasa dan beberapa pria tidak menyampaikannya dengan cukup baik. Jika suamimu tampaknya jauh, terlalu sibuk atau tidak memperlihatkan kasih sayangnya, Tuhan dapat mengajarnya untuk menjadi seperti Dia, seperti Yesus. Dan Tuhan adalah Raja yang mutlak dari bahasa kasih. Alkitab berkata bahwa seorang suami seharusnya mengasihi istrinya seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Ia juga harus mengasihi istrinya seperti Yesus mengasihi orang-orang percaya. Yesus menyerahkan nyawanya sebagai korban tertinggi. Hal itu tampak seolah-olah standar yang sangat mustahil untuk dijalankan seorang suami. Tetapi salah satu cara seorang suami dapat mengorbankan hidupnya untuk istrinya adalah dengan secara terbuka menunjukkan cintanya kepada istrinya. Setiap wanita perlu merasa dicintai oleh suaminya, dan kamu dapat berdoa untuk itu. Karena adalah kehendak Tuhan supaya setiap suami mengasihi istrinya seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Jika kasih telah ditutup dalam hati suamimu, berdoalah agar Tuhan mau membukanya dan membawanya kepada terang. Jika kasih itu telah mati di antara kalian berdua, mintalah Tuhan untuk membangkitkannya kembali. Tuhan memang ahli dalam melakukannya, dan Tuhan dapat melakukannya bahkan dalam hati yang paling keras. Mari saudariku, kita sama-sama berdoa. Tuhan, tolonglah aku untuk menggenapi perintah-Mu agar mengasihi suamiku seperti diriku sendiri. Aku berdoa supaya Engkau mau memampukan suamiku untuk mengasihiku dengan cara yang sama. Ajarlah suamiku untuk menunjukkan kasih-Nya kepadaku dengan cara yang dapat kurasakan. Bukalah mataku agar melihat caranya menunjukkan kasih-Nya kepadaku yang mungkin tidak kuhargai.
Walaupun Engkau menuntunnya untuk mengasihiku seperti Ia mengasihi dirinya sendiri, aku tidak ingin menekannya untuk melakukan lebih dari yang dapat dilakukannya saat ini. Namun aku memang ingin suamiku hidup di jalan-Mu ya Tuhan, supaya ia dapat menerima berkat yang Engkau sediakan untuknya. Mampukanlah suamiku untuk bersikap terbuka terhadap kasih-Mu kepadanya, supaya ia dapat mengekspresikan kasihnya untukku dengan lebih baik. Jika kasih telah pudar atau bahkan mati di antara kami, nyalakanlah kasih itu kembali dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. Jika tidak mengampuni dalam hati siapapun dari kami telah menjadi pembinasa kasih, aku berdoa supaya Engkau mau menolong kami untuk sepenuhnya saling mengampuni, supaya doa-doa kami tidak terhalang dan kasih-Mu dapat mengalir dengan bebas lagi di antara kami. Jika aku telah mengabaikannya atau tidak cukup berbelas kasihan atau tidak menunjukkan kasih kepadanya sebagaimana seharusnya, tolonglah aku untuk mengubahnya Tuhan. Hanya Engkau, Tuhan sumber kasih, yang dapat mengajarkan kami bagaimana saling mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin.